disitulah juga ibu negara cerita, oh saya juga penggemar binatang dan saya juga suka kucing gitu. Iya. Pada saat ditanya berapa kucingnya Ibu Iriana jawab saya punya 20. Wow. Oh, ibu negara sana kagum sekali, banyak sekali, hebat. Jenis apa kucingnya? Iya. Nah, dengan polosnya Ibu Iriana mengatakan kucing saya kucing kampung katanya. Itu saya dicerita itu juga ketawa dan sejak itu ibu negara Korea juga jadi ingat selalu terhadap ibu negara Iriana itu. Iya, kita kembali lagi di ruang Watimpres Wisdom for President, di mana kembali kita akan menggali nih wisdom dari salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang punya pengalaman banyak sekali begitu. Tadi di episode sebelumnya kita sudah gali apa saja pengalamannya dan masih banyak cerita selanjutnya mengenai kedekatan beliau juga dengan presiden dan juga berbagai wisdom lain yang nanti akan dikeluarkan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Gandhi Sulistianto. Halo, kita ketemu lagi Pak. Halo. Kita lanjut lagi ya Pak obrolan kita ya Pak ya. Baik, gitu. Nah Pak Sulis, Bapak dikenal cukup dekat dengan presiden. Ketemunya kapan Pak? Ya, kedekatan saya biasa sajalah dengan presiden karena banyak orang yang lebih dekat lagi dengan presiden. Tetapi pertama kali saya ketemu Pak Presiden pada saat beliau menjadi wali kota di Solo pada waktu itu. Yang memperkenalkan saya dengan Pak Presiden, Pak Jokowi waktu itu adalah Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, yaitu Bapak Letnan Jenderal Bibit Waluyo, yang memang saya kenal sebelumnya. Itu yang memperkenalkan saya di sebuah kegiatan sosial dan sebagai wali kota beliau hadir. Sejak saat itu saya berkenalan dan saya tertarik dengan kegiatan-kegiatan beliau sebagai wali kota yang aktif. Dan semenjak itu saya beberapa kali berkunjung dan berjumpa dengan beliau lagi sebagai kapasitas saya di dunia usaha dan beliau sebagai kepala daerah. Jadi kegiatan-kegiatan biasa berlanjut pada saat beliau terpilih sebagai gubernur di Jakarta. Saya komunikasi lagi, saya berkunjung ke kantor balai kota dan terus berkomunikasi sampai beliau menjadi presiden. Jadi itulah kira-kira awal perkenalan saya dengan Pak Jokowi dan normal saja. Saya berhubungan langsung dengan beliau, berkomunikasi sebagai saya sebagai di dunia bisnis dan beliau sebagai presiden saya tentu saja. Kami dapatkan informasi nih bahwa Bapak nih sering dipanggil oleh presiden begitu. Harus datangin presiden dari Korea ke Jakarta bahkan ke negara-negara lain. Ini benar Pak? Ya, kalau kaitan itu memang benar karena memang Korea ini salah satu negara yang sangat agresif di dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Ya, saya tentu saja giat melobi kepada Korea karena kita bersaing dengan negara-negara lain juga yang menggait Korea untuk berinvestasi. Sebagai contoh yang paling agresif itu Vietnam misalnya. Ya. Saya masih penasaran karena transaksi perdagangan Vietnam itu 2,5 kali lipat dari transaksi perdagangan Indonesia. Itu yang saya kejar dan selalu saya melaporkan kepada presiden termasuk interest dari Korea untuk ibu kota negara Nusantara, IKN. Ada beberapa investor yang tertarik untuk kemudian masuk ke IKN Pak? Ya, saya paling sering membawa delegasi dari Korea untuk datang langsung ke IKN pada waktu itu langsung, bukan hanya sekedar di Jakarta atau melakukan seminar atau mendengarkan presentasi dari OIKN, tetapi langsung di tempat. Saya katakan kepada mereka dengan menterinya, yang menteri infrastruktur dan transportasi dari negara Korea, seeing is believing.
So come and see by yourself, then you can prove that we are serious on the new capital city project. Waktu saya di Korea juga bertemu dengan beberapa pengusaha dan mereka juga menanyakan mengenai peluang investasi di IKN, Pak. Tapi apa yang disampaikan oleh para investor itu kepada Bapak setelah kemudian melihat IKN? Apa perspektif mereka? Ya, satu tentu saja yang selalu pertanyaan yang ditanyakan pada saya, apakah proyek ini nanti akan dilanjutkan kalau presidennya ganti? Iya. Itu common question. Semuanya mengatakan demikian. Saya jelaskan bahwa proyek ini sudah disetujui oleh majority ataupun bahkan menjadi undang-undang dari negara kita. Disahkan oleh parlemen, ya, artinya seluruhnya majority mendukung ini. Dan dengan undang-undang siapapun presidennya seharusnya proyek ini akan tetap dilaksanakan. Ya. Kedua, saya katakan beban daripada Pulau Jawa sudah sangat padat by nature, ya, dengan dukungan alam itu suka tidak suka, mau tidak mau harus juga pindah kan gitu, ya. Ketiga, memang program ini sudah digagas dari presiden-presiden sebelumnya, baru eksekusinya saja saat ini saya katakan. Sehingga ya mereka convince lah, mereka merasa yakin apa yang saya katakan dan mereka mau. Banyak yang sudah membuat MOU. Tapi saya tidak puas dengan MOU karena ya balik lagi target saya bukan MOU tapi realisasi dari proyek itu. Nah, kira-kira begitu, Rita. Nah, Bapak sendiri kalau misalnya dipanggil oleh presiden, itu biasanya presiden ngomongin apa, Pak, ke Bapak? Kalau ke saya fokus ke soal bisnis. Saya bicara sepenuhnya tidak pernah di bidang lain, tidak pernah ngomong politik, tidak juga menyinggung soal yang lain, keamanan juga karena memang bukan bidang saya. Bidang saya ekonomi, beliau selalu meminta pendapat saya. Kalau saya mengeluarkan kebijakan seperti ini, menurut Pak Sulis bagaimana? Apa dampaknya di dunia usaha? Kalau saya buat misalnya Omnibus Law, apakah ini negatif atau positif, ya, dari sisi dunia usaha? Kemudian dari sisi investasi, apakah kira-kira nanti akan bisa menarik luar juga di dalam iklim investasi yang kita ciptakan policy-nya di Indonesia? Tidak lebih tidak kurang dari itu yang saya bahas bersama Presiden. Berarti bisa dibilang Bapak seperti Presiden minta cross check data, mungkin dari Bapak begitu masukan dari tim Presiden, kemudian Presiden cross check ini kepada Bapak. Ini benar nggak? Kira-kira dampaknya bagaimana? Seperti itu? Bisa dikatakan seperti itu, Pak? Benar sekali. Jadi check and recheck. Dan kalau perlu Presiden juga saya ajak langsung pengusaha yang ada di industri tersebut untuk ketemu Presiden. Data sudah saya siapkan dulu, ya, sebagai referensi. Kemudian pengusahanya saya datangkan, baik pengusaha lokal maupun juga internasional, lalu dialog dengan Presiden di sana. Kemudian Presiden, oke, kalau gitu policy saya sudah benar, atau oke, policy ini saya rasa harus diperbaiki, atau oke, policy ini salah misalnya. Itu yang biasanya kami lakukan diskusi dengan Bapak Presiden. Sering juga berbincang hanya berdua, Pak? Ya, kadang-kadang saya 4 mata dengan beliau. Kalau ini tanpa notulen, ya, kita diskusi tentang ya itu tadi, tentang bisnis tadi. Pernah berbeda pendapat juga dengan Presiden? Oh ya, tentu saja. Kadang-kadang saya juga berikan masukan yang tidak sama sebagai pendapat dari Bapak Presiden, ya, dari perspektif yang berbeda. Dan Presiden selalu mengatakan, kenapa kamu mengatakan demikian? Kenapa tidak demikian? Ya, itulah debat biasa lah, begitu. Berdebat dengan Presiden? Oh ya. Oh ya, berdebat menarik. Dan cukup panjang biasanya kalau dengan Presiden. Sering sudah diingatkan oleh ajudan, waktu sudah habis dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang saya juga diajak perjalanan dinas Presiden ke luar negeri. Ada kesempatan di luar negeri, diskusi juga di sana. Kemudian diajak ke tempat-tempat, khususnya misalnya
Presiden punya misi waktu itu ya, istilah ke saya itu mengatakan gimana ini ngangkat UMKM ini dari offline menjadi online misalnya. Yang dimaksud Presiden adalah digitalisasi untuk UMKM. Nah itu hal seperti itu saya ikut misalnya perjalanan Presiden ke Silicon Valley misalnya. Nah, Presiden minta tolong tuh bawa tuh komunitas digital yang ada di sana ya. Itu inkubator startup yang ada di Amerika itu menarik tuh Pak Sulis, kita belum punya pada waktu itu ya. Gimana kalau kita bawa gitu kan? Baik Pak Presiden. Saya cari mitra di sana, bikin di sini, ya, kemudian bikin komunitasnya, lalu disitulah terlibat anak-anak muda ini yang kita bina, dan saya didukung oleh teman-teman dari dunia usaha untuk melakukan CSR dulu, karena biasanya startup pertama itu juga harus dikasih akses juga kepada pengusaha-pengusaha besar sebagai ya istilahnya itu sebagai mentornya kan gitu. Nah itu saya memfasilitasi itu semuanya, dan itu saya lakukan dengan sepenuh hati seperti dalam moto hidup saya selalu memberikan, kalau diberi tugas, penugasan itu saya ingin achievement saya beyond ekspektasi dari orang yang memberi tugas. Itu ya, itu target, itu KPI-nya kepada diri sendiri ya Pak. Jadi KPI beyond dari ekspektasi. Beyond itu, gitu loh. Iya. Itu sebabnya mungkin Bapak jadi di mana-mana ini Pak. Itu salah satu wisdomnya. Pak, kalau Bapak lagi diskusi sama Presiden, apa yang selalu jadi concern-nya dari Presiden Pak? Kalau bicara di dunia usaha, Presiden selalu mengatakan, kalau bisa Pak Sulis, yang pertama itu bawa itu dari luar investor masuk ke Indonesia. Karena kita kan menikmati bonus demografi, banyak tenaga muda yang harus disiapkan ke depan, tetapi industrinya kurang nih. Jadi harus ada transfer of teknologi atau investor dari luar yang mau invest di Indonesia, ya. Kemudian saya akan terapkan hilirisasi, amankan itu hilirisasi, ya. Artinya transfer of teknologi, semua di bidang apa saja bawalah ke Indonesia supaya nilai tambahnya ada di Indonesia. Jangan orang hanya mengambil critical mineral, mengambil juga rempah-rempah dari Indonesia untuk dibawa ke luar negeri. Ya, yang saya maksud rempah-rempah itu misalnya, yaitu tadi herbal. Jadi obat-obatan herbal itu kan rempah-rempah. Ya, food itu rempah-rempah juga kan, artinya dari pangan. Nah itu bikinlah teknologi-teknologi yang canggih, bahwa mereka bikin padi yang bisa menghasilkan padi berkualitas tinggi dan juga hasilnya banyak, ya. Kita sudah berhasil menjadi penghasil CPO terbesar di dunia karena teknologi Indonesia yang akan dicontoh orang lain. Nah, kita contoh orang lain yang bisa menghasilkan pangan, misalnya itu tadi padi. Nah, itulah saya coba approach pengusaha-pengusaha dari Korea juga untuk membawa padi plantation di sini, ya. Nah, jamu. Yang saya tadi sambung sedikit tentang estetika industri. Itu saya ingin mereka mengolah jamu itu, ataupun kalau di Korea itu kosmetik itu jangan diproduksi di Korea. Ya, produksilah di Indonesia. Memang selama ini kok sudah banyak Pak merek-merek lokal, apa masih diproduksi di luar begitu Pak? Itu semua yang saya ketahui itu banyak brand-brand ambasador, ya, para public figure Indonesia itu datang ke Korea, mereka memesan. Jadi ada dua sistem di sana. Satu pabrik menyediakan yang namanya OEM dan ODM. OEM singkatan Original Equipment Manufacturing. Itu biasanya kita para pesohor Indonesia datang ke sana memesan, saya ingin pemutih kulit, atau saya ingin penghilang kerut, saya ingin anti aging, ya. Itu saja dia pesan, dan itu dibikin sudah ada di sana. Dibikin di sana. Dibikin di sana.
kemudian mereknya didaftarkan di Indonesia. Ya. Diproses di Indonesia. Kalau tadi yang satu lagi EDM itu bagaimana, Pak? ODM, Original Development Manufacturing, dia membuat pesanan sesuai dengan ingredient ataupun ingredient itu resep atau bumbu-bumbunya. Yeah. Ya, kalau istilah masakan bumbunya itu dari yang orang yang pesan. Ya, ininya chemicalnya ini saya minta dong ini dibuat produk ini. Yeah. Ya. Kemudian diberi nama juga oleh orang tersebut sebagai pemilik dari ingredient tadi, ya, diproduksinya di Korea, direekspor lagi ke Indonesia. Begitu ya. Ya, nah ini semua yang saya minta dia ke Indonesia, bikin hilirisasinya di Indonesia, manufacturingnya di Indonesia. Hilirisasi kosmetik. Jadi bukan hanya mineral sebenarnya, kosmetik. Suplemen ya, jamu-jamuan, kemudian obat-obatan. Bisa terbayang Pak kalau industri itu pindah ke Indonesia, tenaga kerja, padat karya itu banyak sekali yang bisa terserap di sana ya Pak ya. Dan akan terjadi transfer of technology. Iya, dan added itu value. Ada sampai yang teknologi yang high tech sebenarnya. Karena proses contoh ya di dalam dunia kesehatan, stem cell. Iya. Stem cell ini sekarang lagi marak di dunia ya. Trennya di mana-mana stem cell itu ya, mengkultur sel-sel kita, sel-sel yang mungkin sudah usianya makin tua itu diremajakan kembali, dikulturisasi istilahnya. Nah ini juga saya ingin tarik mereka ini untuk membuat R&D-nya di Indonesia. Saya dapat dukungan penuh dari Menteri Kesehatan. Kebetulan beliau pernah sama-sama meninjau dengan saya di sana. Dan beliau minta agar dibikin di Indonesia. Wah ini kabar gembira ya bagi ibu-ibu ya. Dan perempuan-perempuan di luar sana kabar gembiranya adalah semua dibawa ke Indonesia. Jadi akan jauh lebih terjangkau semoga ya Pak ya. Ya pasti harga lebih murah ya pasti. Hati-hati karena di Korea sendiri, saya kalau boleh cerita sedikit ya Prita ya. Ini saya mau minta sedikit meng-underscore ataupun menggarisbawahi masalah ini karena ini penting sekali. Terus terang kan ribuan ibu-ibu dari Indonesia datang ke Korea untuk mencari kosmetik ataupun operasi plastik lah lebih tepatnya. Di satu daerah namanya daerah Gangnam ya atau Hongdae di sana itu ada 3.000 klinik atau rumah sakit di daerah itu. Itu gimana milihnya kalau 3.000 tuh Pak? Ini yang penting. Pertanyaan ini penting sekali. Gimana milihnya? Itu dari kelas jutaan sampai miliaran kan nilainya untuk sebuah tindakan tertentu. Iya. Dan dokternya juga kualitas dari dokter yang pemula sampai dokter yang ahli sekali. Iya. Dan keahlian dokter juga masing-masing. Ada yang ahli mengubah mata, ada ahli mengubah hidung, ada ahli mengubah bibir. Oh jadi nggak ada dokter yang gebiah uyah semua dokter ahli bedah plastik mengerjakan semua gitu, nggak begitu ya Pak? Itu orang yang salah pengertian. Dianggap satu orang memang yang expert sekali, ada yang bisa hebat ya. Karena telinga pun di sana juga kan banyak bisa membuat telinga gitu. Nah ini semua expertise ini tergabung dalam tim dokter kalau yang profesional di sebuah klinik atau rumah sakit yang khusus menangani bedah plastik. Tetapi ada yang awal-awal orang awam ya seperti di Indonesia juga. Dia seorang pesohor buka saja klinik karena mengandalkan nama dia. Jadilah klinik supaya banyak pelanggan bikinlah murah kan gitu. Nah itu bahaya. Kalau sampai kita masuk tidak tahu pengetahuan ini. Datang ke Korea, datang seperti itu. Saya pernah menemui satu kasus gagal. Ingin matanya bagus, indah, berbinar, lebih lebar, ternyata berbulan-bulan pulang ke Jakarta malah matanya sempat drop, turun. Iya. Jadi wajahnya berubah karena mata. Atau hidung, yang hidungnya bukannya tambah mancung, malah tambah bengkok misalnya, karena salah treatment. Nah, itu saya ingin peringatkan ibu-ibu ya, para remaja putri, ibu-ibu juga yang di Indonesia.
jangan mudah percaya dengan agen. Iya, iya, iya. Ya, mereka ini agen-agen ini karena mereka mengejar komisi ya. Tentu dia akan meng-create cerita seindah seperti di drakor. Iya, ya. Betul. Tetapi yang terjadi nanti kenyataannya berbeda seperti yang tadi saya katakan. Dan fee agentnya besar ya Pak ya. Dan agency fee-nya sebenarnya dia kejar agency fee-nya yang besar sekali. Ya, dia bawa artis Indonesia, pesohor Indonesia untuk menjadi endorser. Dia datang di Korea, kemudian nanti suruh bicara di media sosial, tertariklah dia datang. Nah, agent ini yang ngejar cari klien di sini. Itu hati-hati. Iya, itu dia peringatannya, hati-hati. Tapi saya tertarik sekali tadi ketika hilirisasi di bidang kosmetik dan kecantikan itu bisa dilakukan di Indonesia. Juga transfer of knowledge, karena kan kita kan dari 270 juta orang, separuhnya perempuan, ya pasti seenggaknya adalah yang pasti pakai bedak lah kalau perempuan ya Pak ya. Pakai bedak, pakai lipstik, mau siapapun pasti ada lah pakai itu. Nah itu jika kemudian dipindahkan ke Indonesia besar sekali ya Pak potensinya. Yang paling laku itu pemutih kulit. Karena orang Indonesia biasanya orang Indonesia kulitnya gelap. Dia ingin kelihatan putih kan gitu kan. Putih artinya cantik kan di sini kan gitu. Nah itu kadang dikejar. Cuman kalau salah obat, bukan yang didapat putih kulitnya, tapi kulit terbakar. Itu dia, mesti hati-hati sekali. Bahaya. Pak ngomong-ngomong soal presiden lagi nih ya Pak ya. Habis kita ngomong kecantikan nih, saya pengen terusin sih Pak. Tapi saya di sini kita ngomongin soal wisdom for presiden Pak. Nah kalau ada nggak momen-momen unik Bapak dengan presiden Pak? Momen unik saya belum pernah merasa unik ya sama presiden. Cuman yang pasti presiden ini kalau misalnya beliau itu ada waktu, beliau itu kan selalu ingin menyediakan waktu untuk ketemu dan berbicara dan berdialog dengan segala lapisan masyarakat, termasuk lapisan masyarakat seperti saya ini. Jadi kadang waktunya bisa tidak terduga. Yang kita lagi pengen ataupun ada waktu pengen ketemu presiden tidak pernah dapat jawaban. Tapi pada saat kita ada di satu tempat yang kita tidak duga, bisa tiba-tiba presiden mengirim kabar untuk segera ketemu. Nah ini yang kadang-kadang memanage itu butuh satu seni tersendiri itu. Iya, jadi Bapak bisa tiba-tiba lagi di Korea, lagi di mana tiba-tiba dipanggil gitu ya. Iya. Harus datang begitu ya Pak. Tidak pernah jangan pernah bilang tidak bisa kan gitu. Karena memang waktu beliau kan juga sulit sekali ya. Iya. Kemudian apalagi ya perasaan yang sama saya dan Pak Presiden karena usia saya hanya beda setahun dengan beliau. Bagaimana perasaan kita, sharing kita tentang cucu kita, sharing kita tentang cucu terutama kan. Kemudian pernah satu saat yang saya ingat Ibu Negara juga sharing ya bersama istri saya itu menceritakan tentang kegemaran beliau memelihara binatang misalnya. Binatang apa Pak? Kucing misalnya. Nah pada saat satu saat kunjungan Ibu Iriana ya bersama Pak Presiden ke Korea, itu ada satu momen Ibu Negara bersama dengan Ibu Negara Korea berbincang. Disitulah istri saya menemani. Nah, pada saat berbincang, istri Presiden Korea itu kan memang penggemar binatang, ya. Dia tidak memiliki anak, tetapi memelihara 9 pets, 4 ekor anjing, 5 ekor kucing, ya. Tentu saja kucing dan anjingnya yang kualitas bagus ya, karena tinggal serumah seperti anak, tidur satu ini segala. Nah, disitulah juga Ibu Negara cerita, saya juga penggemar binatang dan saya juga suka kucing gitu. Iya. Pada saat ditanya berapa kucingnya Ibu Iriana jawab saya punya 20. Wow. Oh, Ibu Negara sana kagum sekali, banyak sekali, hebat. Jenis apa kucingnya? Iya. Nah, dengan polosnya Ibu Iriana mengatakan kucing saya kucing kampung katanya. Itu saya dicerita itu juga ketawa dan sejak itu Ibu Negara
Korea juga jadi ingat selalu terhadap ibu negara Iriana itu. Iya. Jadi waktu kan beberapa kali difoto itu karena dia waktu ketika lagi G20 itu ibu negara Korea dengan ibu Iriana ini kelihatan sangat jadi akrab gitu. Ternyata dari diplomasi kucing itu ternyata ya waduh. Itu dan Presiden Korea dan ibu negara selalu mengenal saya karena saya salah satu duta besar yang tidak pernah memakai jas. Sebagai acara resepsi ataupun apapun dengan presiden, saya selalu memakai batik. Apa jadi, pesannya Pak dari pakai batik itu? Nah, ini diplomasi batik ini mempermudah saya berkomunikasi dengan presiden dan ibu negara. Karena dia selalu ingat saya. Karena di sana kan ada 140 lebih negara perwakilan di Korea kan. Itu kalau resepsi semua pakai jas, semuanya hitam warnanya. Dasinya seragam bahkan kadang-kadang merah, tapi saya tidak pernah memakai jas. Saya selalu pakai batik identitas dan saya declare di setiap momen saya katakan batik ini adalah dikonsider sebagai pakaian resmi. Nah, tiap kali ketemu saya dia langsung ingat karena batiknya. Itu dia bahasa something different, be different ya Pak ya. Lalu pada saat kunjungan Ibu Megawati, selama saya di sana 3 kali Ibu Megawati berkunjung ke Korea, Ibu Megawati ingin memberikan sesuatu kepada Ibu Negara juga. Saya katakan Ibu, kasihlah pakaian tradisional Korea hanbok, tapi yang terbuat dari batik. Wow, bagaimana dan itu dilakukan oleh Ibu Mega. Iya. Itu juga membuat Ibu negara di sana itu juga selalu ingat kepada Indonesia karena batik. Wow, itu dia kita belajar diplomasi dari Pak Sulis bagaimana kemudian kita membangun branding Indonesia dan juga diplomasi yang baik begitu dari mulai hal-hal kecil yang simbolis, kemudian juga tadi dari hobi itu bisa ketemu ya Pak ya. Dan terakhir sebelum kemarin perpisahan saya mau pamitan, saya berikan hadiah khusus kepada Ibu negara sana. Saya pesankan nama beliau ya dengan huruf Korea dari Bali dengan yang motif barong, kayu barong, yang dari kayu eboni hitam lekam, saya kasih warnanya dengan nama beliau. Dan tanggapannya? Beliau sangat berterima kasih. Dia bilang tidak sangka dan malah dia pesan ada nggak itu kotak perhiasan yang dari kayu seperti itu. Saya bilang ada. Saya langsung belikan, pesankan dan saya sudah sampaikan kepada Ibu negara. Nah, saya mudah-mudahan lah beliau tidak akan lupa saya dan tidak akan lupa Indonesia. Itu karena bagaimanapun Bapak kan punya banyak visi-visi besar begitu ya untuk kemudian bisa ditarik begitu ke Indonesia. Apakah bisa kejar Pak dalam waktu 11 bulan lagi? Ya, insya Allah saya akan coba yang terbaik seperti moto saya, beyond ekspektasi presiden. Saya akan coba lakukan yang terbaik. Saya akan memberikan masukan-masukan kepada presiden sesuai dengan mungkin yang dibutuhkan maupun tidak dibutuhkan juga saya akan berikan masukan. Dan mudah-mudahan masukan itu bisa dipakai oleh presiden sebagai policy untuk bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Dari pengalaman Pak Sulis, Pak, pengalamannya luar biasa, dipercaya itu yang kemudian saya dapat ya. Mudah Bapak mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan posisi-posisi karena dipercaya. Walaupun dimulai tadi dari ditanya SIM ternyata jadi supir bukan dapat mobil Pak. Apa wisdom yang bisa Bapak berikan kepada para pendengar Pak? Satu hal wisdom yang ingin saya share kepada bapak-bapak dan ibu sekalian para pemirsa dari podcast ini yang sangat baik ini. Satu adalah it is nice to be important, but it is more important to be nice. Maksudnya adalah memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Itu saja. Itu ya. Kenapa Pak? Lebih penting menjadi orang baik? Ya saya pikir kalau menjadi orang baik itu adalah modal kita ke depan. Karena manusia kalau sudah tidak ada di dunia ini lagi, yang dikenang kan adalah perbuatan amal baiknya. Ya. Nah kalau
menjadi orang penting itu suatu saat bisa menjadi tidak penting kalau jabatan dia turun, kalau dia sudah tidak memiliki uang, kalau dia sudah tidak dikenal oleh masyarakat, itu tidak akan menjadi penting lagi. Tapi kalau amal baik dan perbuatan, amal sebuah kenangan ataupun kisah yang ditinggalkan itu kebaikan, itu tentu akan dikenang seumur hidup. Itu dia bagaimana kita berusaha untuk menjaga sebagai orang baik. Terakhir Pak, saya mau sebutkan beberapa kata, tolong Bapak jelaskan dalam waktu kurang dari 1 menit ya kata-kata ini ya, langsung secara cepat ya Pak ya. Pertama, sayur lodeh. Itu kegemaran saya karena dari saat saya masih kanak-kanak saya selalu makan sayur lodeh yang menjadi kenangan masakan ibu saya. Intermittent fasting membantu saya di dalam menjaga kesehatan dan juga memelihara agar berat badan tidak selalu bertambah. Kopi selalu saya minum dalam sehari bisa 4-5 kali di dalam kehidupan saya sehari-hari. Presiden Jokowi, presiden yang saat ini menjadi panutan saya, yang saya bantu di dalam pekerjaannya untuk bisa menjadikan negeri ini lebih baik di kemudian hari. Terima kasih banyak Pak Sulis. Terima kasih banyak untuk berbagi ceritanya pada hari ini. Banyak lagi sebenarnya yang bisa digali dari Pak Sulis ya. Tapi waktu kita terbatas, mudah-mudahan kita punya waktu lagi lain kali ya Pak ya. Tadi seru banget kita ngobrol mengenai berbagai insight beliau. Saya sangat tertarik dari cerita beliau adalah Bapak ini bisa dibilang waktunya singkat begitu ya di Korea, tapi bisa dampaknya luar biasa. 22 bulan dampaknya luar biasa, bukan hanya untuk sebuah gelar pribadi tapi juga tadi menggerakkan sebuah industri yang bisa memberikan kehidupan bagi banyak orang di Indonesia. Tadi mungkin itulah dia apa yang dihidupi oleh Pak Sulis. It is important to be nice. Dengan apapun yang kita buat, let's be nice. Terima kasih untuk wisdomnya hari ini Pak Sulis. Terima kasih juga untuk semua para pendengar dari Wisdom for President Ruang One Team Press. Saya Prita Laura, sampai ketemu. Dah.